Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 1. Di sini akan mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial suatu bisnis dan etika bisnis. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial suatu bisnis merupakan wujud kepedulian suatu perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya di mana perusahaan tersebut berada. Tanggung jawab sosial ini memiliki 6 bentuk, yaitu yang pertama tanggung jawab sosial kepada konsumen, yang kedua tanggung jawab sosial kepada karyawan, yang ketiga tanggung jawab sosial kepada kreditor, yang keempat tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, yang kelima tanggung jawab sosial kepada lingkungan, dan yang terakhir keenam tanggung jawab sosial kepada komunitas. Yang pertama itu saya akan jelaskan yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Maksudnya di sini tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan barang atau jasa saja, tetapi perusahaan harus mampu menjadikan produk, jasa atau barang yang memiliki banyak manfaat untuk masyarakat, seperti itu. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Maksudnya di sini perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya serta memperlakukan karyawannya secara adil. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan, seperti itu. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utangnya, namun ia sedang memiliki masalah, yaitu masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kepada kreditor, seperti itu. Yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Di sini maksudnya perusahaan juga bertanggung jawab kepada investor mereka, sehingga dalam operasionalnya perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan pemegang saham. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini berkaitan dengan lingkungan, misal dengan tidak membuang limbah sembarangan, seperti itu, mencegah polusi di sekitar tempat usaha, dan mencegah penggunaan bahan kimia berbahaya, sehingga amanlah untuk lingkungan. Yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial kepada komunitas dapat dilakukan dengan cara memberikan corporate social responsibility atau CSR, itu dengan memberikan bantuan seperti prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur pada usaha atau hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, saya Zazalat Rafifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah kode etik yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Dengan kata lain, etika bisnis juga bisa disebut dengan paduan atau tatanan dalam menjalankan suatu bisnis dalam perusahaan tertentu. Nah, etika bisnis ini sangat penting untuk diaplikasikan dalam perusahaan agar suatu perusahaan itu memiliki fondasi yang kuat dan memiliki nilai yang tinggi. Manfaat etika bisnis dan tanggung jawab sosial bagi perusahaan adalah: yang pertama, memberikan citra positif dan nilai lebih tinggi bagi perusahaan tersebut. Kedua, mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadi friksi baik internal maupun eksternal perusahaan
Yang ketiga, meningkatkan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Terakhir adalah mendapat cakupan peliputan yang luas, terutama pada konsumen perusahaan, karena nilai perusahaan sudah sangat bagus dilihat dari luar karena perusahaan tersebut memiliki etika bisnis yang sangat baik. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan etika bisnis. Yang pertama adalah memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada para pelaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik, sehingga tidak akan merugikan kepada pihak yang ada dalam bisnis tersebut. Di etika bisnis dapat mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis. Hingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Dan dengan etika bisnis juga, maka kegiatan bisnis dapat jauh dari citra buruk seperti citra yang kotor, licik, penuh dengan penipuan. Pendekatan dasar untuk merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama, utilitarian approach, yaitu pendekatan yang berpendapat bahwa setiap tindakan harus didasarkan kepada konsekuensinya. Yang kedua, individual right approach, yaitu pendekatan yang berpendapat bahwa setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki dasar yang harus dihormati. Yang ketiga, justice approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, baik secara perseorangan maupun kelompok. Contoh tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, kesempatan kerja bersama atau KKB, yaitu bentuk pelaksanaan yang banyak dijalankan pengusaha dengan karyawannya. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, yaitu penanganan limbah industri sebagai bentuk partisipasi menjaga lingkungan. Yang ketiga, prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu penekanan pada faktor keselamatan para pekerja. Contoh etika bisnis. Yang pertama, berdiri saat memperkenalkan diri ataupun sedikit membungkuk untuk menunjukkan kesopanan. Yang kedua, mengucapkan terima kasih secukupnya dalam sekali pertemuan, yaitu sebanyak 1 atau 2 kali saja. Yang ketiga, tidak duduk sambil menyilangkan kaki, sebab posisi tersebut dinilai tidak cukup sopan. Kesimpulannya, tanggung jawab sosial dan etika bisnis dibutuhkan serta perlu diterapkan di dalam perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.